Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi. Yuk sama-sama belajar sedikit tentang latar belakang dari surat atau Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul Pewarisan Hukum Pokok Kehidupan. Gosho ini ditulis oleh Daishonin di Pulau Sado pada tahun 1272 dan ditujukan kepada muridnya, seorang biksu juga yang bernama Sairenbo. Sairenbo adalah seorang biksu yang sangat terpelajar. Sebelumnya dia adalah pengikut ajaran sekte Tendai, sebuah sekte yang bertentangan dengan ajaran Daishonin. Lalu, karena alasan tertentu, dia diasingkan ke Pulau Sado seperti Daishonin. Di sana, mungkin setelah bertemu dan banyak berdialog tentang kebenaran ajaran Buddhisme, Sairenbo memutuskan untuk ikut menjadi murid Daishonin. Sejak itu, banyak sekali pertanyaan tentang teori Dharma yang dia tanyakan kepada Daishonin. Kemudian Daishonin menjawab semuanya dalam bentuk tulisan, dan semua itu menjadi banyak gosho yang sangat penting hingga saat ini. Dari sini pun kita bisa belajar bahwa sosok Sairenbo yang sudah sangat luas pelajaran Buddhismenya pun tetap menghormati dan mengikuti bimbingan gurunya, Daishonin. Kita pun sama, tanpa ada guru kehidupan, akan sangat mudah untuk hilang arah. Terutama pada masa akhir Dharma ini, jangan sampai gampang percaya kepada orang-orang yang mengaku sangat pintar atau bahkan sakti sekalipun. Kenapa? Dalam surat Gosho ini yang aslinya cukup panjang dan sangat mendalam. Kali ini mari kita coba saring sedikit ya. Apa maknanya sesuai kutipan yang kita pelajari bersama pada bulan ini? Menurut Daishonin, Buddha Sakyamuni dan Buddha Banyak Pusaka Tahu Nyorai atau Praputaratna yang muncul saat upacara angkasa mewariskan suatu hal yang sangat penting untuk memampukan seluruh makhluk hidup untuk bisa mencapai pencerahan suasana jiwa yang sama seperti Sang Buddha. Nah, hal yang diwariskan ini adalah hukum pokok kehidupan yang berupa dalam 5 karakter Myoho Renge-kyo dengan tujuan agar setiap makhluk hidup bisa mengatasi penderitaan kehidupan dan kematian sesuai ajaran kebenaran dari Dharma. Hal yang sangat mulia ini diwariskan kepada semua muridnya yang turut percaya dan melaksanakan ajaran Sutra Bunga Teratai dengan segenap jiwa raga mereka. Daishonin juga menyatakan bahwa ada jodoh karma yang sangat mendalam sejak masa lampau antara Daishonin dan murid-muridnya, dan bahwa tidak ada perbedaan antara Sang Buddha, Dharma ajaran kitab Sutra Bunga Teratai ini, dan kita semua sebagai murid-muridnya. Dalam ajaran Daishonin kali ini, beliau menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kita sebagai murid dengan Daishonin sebagai Buddha pokok masa akhir Dharma dan dengan Gohonzon yang mencakupi seluruh hukum agung alam semesta. Hal ini sangatlah penting untuk selalu kita ingat. Semuanya adalah sama agungnya. Jangan pernah merendahkan potensi jiwa Buddha diri sendiri, karena itu sama saja dengan memfitnah Dharma. Kita sekarang bisa melantunkan Daimoku, bisa mempelajari dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha dalam hidup kita sehari-hari. Namun, kita sendiri sebagai murid pewaris hukum ajaran yang agung ini, apakah benar-benar sudah menjalani atau melanjutkan warisan ini dengan sebaik mungkin? Setelah mewariskan kepercayaan ini kepada kita semua sebagai murid-muridnya, Daishonin juga mengajarkan sikap yang benar dalam melantunkan Daimoku, yakni untuk bersikap seakan-akan sebentar lagi ajal akan menjemput, seakan-akan ini adalah hari terakhir kita akan hidup di dunia. Walau tampaknya suram bagi pemikiran awam, tetapi dengan pemikiran seperti itu, pasti kita akan berdoa Daimoku dengan lebih sepenuh hati. Tidak akan ada keraguan sedikit pun dalam hati bahwa kita akan mencapai kebahagiaan mutlak. Karena bagi mereka yang benar-benar menjalankan hidup sesuai dengan ajaran Dharma, pasti tidak akan ada rasa takut menghadapi kematian. Setiap kali berdoa di depan Gohonzon, dengan pemikiran seperti itu pasti doa kita akan sangat khusyuk hikmat dan pelaksanaan Buddhisme kita akan lebih sungguh-sungguh. Dengan kata lain, melalui kekuatan karunia kebajikan besar dari 5 karakter Myoho Renge-kyo ini yang telah diwariskan kepada kita dapat mengubah segala sesuatu menuju arah yang lebih baik. Dengan catatan bahwa kita harus menjalankan ajaran ini dengan baik dan benar. Jangan sampai ada hati
atau tindakan yang mendua terhadap sutra bunga teratai, seperti menaruh kepercayaan kepada orang pintar, lalu percaya kepada hal-hal yang mistis dan sudah jelas tidak sesuai ajaran Sang Buddha, memiliki hati yang malas untuk berdoa. Malas berbenah diri atau malas menambah pelajaran Buddhisme kita. Jika kita melakukan contoh-contoh seperti demikian, artinya kita belum mewariskan hukum pokok ini dengan baik. Sikap kepercayaan setiap murid Daishonin adalah sangat penting, bukan hanya akan berdampak kepada hidup dan jiwanya sendiri, tetapi akan berakibat pada karma keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dengan kita semakin belajar sikap kepercayaan yang benar, kita juga akan bisa menyadari apa arti sebenarnya dari Bonosaku Bodai, yakni keinginan duniawi adalah pencerahan bahwa apapun kesulitan karma yang harus kita hadapi. Semuanya merupakan kesempatan bagi kita untuk mengasah kekuatan potensi jiwa Buddha kita. Kesulitan yang muncul bukan untuk membuat kita menjadi lemah dan bergantung kepada kekuatan di luar diri kita sendiri. Buddhisme kita mengajarkan bahkan kita bisa melihat penderitaan lahir dan mati sebagai nirwana atau kebahagiaan. Jadi Gosho ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika kita hanya percaya saja dan daimoku saja, tidak ada gunanya. Daishonin mengatakan bahwa tidak ada gunanya kepercayaan belaka tanpa pewarisan hukum pokok kehidupan ini, tanpa berada di jalan yang benar dan tanpa melaksanakan ajarannya. Percaya saja tidak akan membuahkan apa-apa, apalagi jika kita tidak punya pemahaman yang benar atau kesadaran yang mendalam terhadap ajaran Sutra Bunga Teratai ini lewat semangat belajar Buddhisme kita sendiri. Kelemahan diri sendiri yang seperti itulah yang akan selalu membawa kita pada ketidakmampuan untuk menyelesaikan penderitaan karma. Maka itu, betapa berezekinya kita bisa selalu dengan mudah mengikuti kompas arah bimbingan dari para guru kehidupan kita. Jangan mau terjerumus dalam jalan hidup yang memfitnah dharma atau mempercayai orang-orang atau bahkan pimpinan yang tidak memiliki semangat hati guru dan murid Soka Gakkai. Dalam kata lain, jika kita pergunakan warisan hukum pokok ini dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan ada rasa takut sedikit pun menjalani hidup yang penuh kesulitan maupun menghadapi kematian yang suatu saat nanti akan tiba bagi setiap orang. Inilah Buddhisme Daishonin, ajaran penguat jiwa. Mari kita perkuat pendalaman dharma, perkuat ketulusan doa, perkuat praktek nyata kontribusi untuk kosen ruhu kita. Dari situlah kita sedang melaksanakan pewarisan hukum pokok ini dengan baik sebagai murid Sang Buddha. Melalui Gosho bulan ini, mari kita semua sama-sama memperbaiki cara kita mewarisi hukum pokok kehidupan kita sendiri. Terima kasih banyak semuanya.